Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada hari ini, sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka acara buka puasa bersama dan sekaligus untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan dan khususnya ibadah saum Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa berikan kekuatan, kesehatan serta kesabaran untuk menjalankan ibadah saum Ramadan sampai selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kedatangan tamu kita yaitu utusan dari Palestina ya, yang akan bersilaturahmi dengan kita bersama dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia DKI dan Pusat, dan alhamdulillah sudah ada di kantor Masjid Al-Kautsar, dan nanti dia akan ikut sholat maghrib, sholat isya dan sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Kautsar. Untuk itu kami juga mengundang bapak-bapak, saudara-saudara nanti ikut sholat tarawih di Al-Kautsar. Mungkin nanti setelah maghrib boleh pulang dulu, tapi setelah itu nanti boleh kembali lagi ke Al-Kautsar untuk mengikuti acara Safari Ramadan Imam Besar Masjid Al-Aqsa Palestina, yaitu Syekh Mahmud Syam. Alhamdulillah beliau sudah ada di Masjid Al-Kautsar. Jadi sekali lagi kami mengundang bapak-bapak dan saudara-saudara nanti setelah buka puasa ini sholat maghrib ya, nanti isya kembali lagi di Masjid Al-Kautsar untuk sama-sama ikuti sholat isya dan sholat tarawih, dan nanti ada tausiah dari Imam Besar Masjid Al-Aqsa Palestina yaitu Syekh Mahmud Syam. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak dan saudara yang saya muliakan, nah sebelum saya memberikan sedikit saja materi pada hari ini, saya ingatkan lagi, mohon bantuannya untuk men-share yaitu YouTube kajian yang ada dalam yang dilaksanakan di Masjid Al-Kautsar mulai dari hari pertama Ramadan sampai tadi malam, dan itu sudah masuk ke YouTube ya. Jadi mohon itu dibuka, mohon itu di komen juga. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk dakwah kita. Ya, jadi men-share saja dakwah atau ceramah-ceramah yang dilaksanakan di Masjid Al-Kautsar, itu kita sudah ikut amal, sudah ikut berdakwah ya untuk mensiarkan agama Islam. Bapak dan saudara yang saya hormati, atas segala bantuan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, 1-2 menit saya ingatkan kembali bahwa bulan Ramadan ini di samping puasa siang hari, kita juga diperintahkan untuk qiyamul Ramadan, qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Jadi sama, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Nah, dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan atau yang mendirikan salat atau qiyamul lail pada bulan Ramadan, akan diampuni
dosa-dosanya yang telah lalu. Maka pada bulan Ramadan ini samping puasa pada siang hari, malam harinya kita di samping sholat yang fardu yaitu sholat isya, juga kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Di antara sholat sunnah pada Ramadan ini sholat tarawih. Tidak ada di luar bulan Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan ini saja. Jadi oleh karena itu rugilah kita yang tidak mendirikan sholat tarawih. Nah, sholat witir juga dirangkai dengan sholat witir. Tapi kalau sholat witir di luar Ramadan ada. Ya, setiap hari, setiap malam boleh melaksanakan sholat. Tapi khususnya sholat tarawih itu hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, mari kita akhir-akhir Ramadan ini, sudah pertengahan Ramadan ini, ya kita tingkatkan untuk melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Itu janji Rasulullah SAW, yaitu diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan, ya, maka dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini luar biasa. Maka sabar ya, jadi sabar, urusan-urusan dunia sementara ini dikurangi dulu lah. Jadi kita manfaatkan Ramadan ini untuk bekal kita di akhirat. Karena nanti kampung kita aslinya adalah di akhirat kelak. Di sanalah kita akan hidup selama-lamanya. Di alam barzah juga kita nanti, ya berapa lama kita nggak tahu. Dan nanti setelah yaumul qiyamah, nanti kita akan ya kembali ke asal kita. Kalau kita banyak amal ibadah, insya Allah kita akan masuk dalam surganya Allah SWT. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita mampir atau masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan saudara yang saya hormati, nah di samping sholat tarawih pada bulan Ramadan ini, sholat witir, ya ada sholat tahajud atau sholat hajat, ya, dan sholat-sholat sunat yang lain. Maka di samping juga qiyamul lail itu juga diisi dengan zikir kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau dengan menjikir seperti yang kita biasa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Nah itu terus kita lakukan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Nah itu setiap saat ya, bukan hanya menjelang maghrib saja ya. Jadi setelah sholat atau sambil berjalan, di kendaraan, sedang duduk, bahkan sedang tidur atau berbaring pun kita dianjurkan membaca kalimat thayyibah tersebut. Insyaallah ya, karena itu janji Rasulullah SAW juga, barang siapa yang melazimkan zikir tadi, maka juga akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan dibebaskan dari siksa neraka. Dan insyaallah kita akan masukkan dalam Jannatul Naim Al-Firdaus, khalidina fiha abad, kekal selama-lamanya. Bapak dan saudara yang saya hormati, jadi Ramadan ini samping puasa memperbanyak ibadah sholat. Nah di samping sholat yang wajib tadi, sholat sunat yang utama itu adalah sholat rawatib, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Sebelum 2 rakaat sebelum subuh, itu janji Rasulullah SAW itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan, siapa yang mendirikan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, itu janji Allah SWT akan dibangunkan istana di surga. Jadi siapa yang mendirikan sholat qabliyah 2
dan ba'diyah yang 12 rakaat tadi, ya janji Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan istana di surga. Ya, jadi mungkin di dunia kita tinggal di rumah gubuk, ya. Tapi kalau kita rajin ibadah sholat sunat tadi, sholat qobliyah dan ba'diyah tadi, kita akan dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara yang saya hormati, demikian mungkin sedikit ya. Ya mungkin saling mengingatkan di antara kita. Mudah-mudahan ini menambah ilmu bagi kita, ya menambah pengetahuan bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Ramadan adalah bulan ibadah, maka perbanyaklah ibadah sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di kemudian hari. Sekian, terima kasih, dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan serta kesabaran untuk menjalankan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul fa'fu anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najat minal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mari kita berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Yang belum nasinya tunggu ya, bentar ya. Yang belum nasi tolong ditunggu sebentar. Siap ya, sekedap.